Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi tata letak atau layout. Materi pertama akan disampaikan oleh Mawar Mariska. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang definisi tata letak. Tata letak adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi baik barang maupun jasa. Tujuan strategi tata letak adalah untuk membangun tata letak yang ekonomis yang memenuhi kebutuhan persaingan perusahaan. Tata letak memiliki banyak dampak strategis karena tata letak menentukan daya saing perusahaan dalam hal kapasitas, proses, fleksibilitas, dan biaya, serta kualitas lingkungan kerja, kontak pelanggan, dan juga citra perusahaan. Selanjutnya ada pertimbangan desain tata letak. Yang pertama itu ada efisiensi aliran kerja. Tata letak yang dirancang dengan baik memungkinkan aliran material, informasi, dan orang yang lebih lancar serta lebih cepat, dan mengurangi waktu transit untuk menunggu. Yang kedua ada optimalisasi ruang. Penggunaan ruang yang efektif akan menghindari area yang tidak digunakan atau berlebihan dan memungkinkan lebih banyak kegiatan dilakukan dalam ruang yang sama tanpa mengorbankan keselamatan atau kenyamanan. Yang ketiga itu ada peningkatan produktivitas. Desain tata letak yang mendukung proses kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk bergerak antara area kerja serta meminimalkan kelelahan karyawan. Yang keempat ada keselamatan dan ergonomi. Tata letak yang memperhatikan keselamatan dan ergonomi karyawan akan mengurangi risiko kecelakaan dan cedera, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, yang berujung pada peningkatan motivasi dan kinerja. Yang terakhir itu ada fleksibilitas dan skalabilitas. Tata letak yang dirancang dengan mempertimbangkan fleksibilitas akan memungkinkan penyesuaian yang mudah terhadap perubahan permintaan, produksi, atau ekspansi bisnis di masa depan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nuning Yuniar. Selanjutnya ada konsep tata letak atau layout. Konsep layout dalam manajemen bisnis dan operasional melibatkan pengaturan fisik fasilitas, peralatan, dan sumber daya untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Berikut beberapa konsep layout yang penting dalam manajemen bisnis dan operasional. Yang pertama ada layout fungsional, di mana pengaturan sumber daya berdasarkan fungsi atau tugas tertentu. Yang kedua ada layout berdasarkan produk, di mana penempatan fasilitas berdasarkan jalan produksi atau produk tertentu. Yang ketiga ada layout berdasarkan proses, di mana pengaturan fasilitas berdasarkan urutan operasi yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang keempat ada layout berbasis sel, di mana pendekatan yang mengatur stasiun kerja atau unit operasi ke dalam sel-sel yang mandiri memungkinkan fleksibilitas dan respon yang cepat terhadap perubahan permintaan atau kebutuhan. Yang kelima ada layout berdasarkan zona atau area, di mana pengelompokan fungsi-fungsi tertentu ke dalam zona atau area yang spesifik dalam fasilitas, seperti zona penerimaan barang, zona produksi, dan zona pengiriman. Yang keenam ada layout berdasarkan aliran, di mana tata letak yang dirancang untuk mengoptimalkan aliran bahan atau informasi dari satu titik ke titik lainnya dengan efisien. Yang ketujuh ada layout hybrid, di mana kombinasi dari beberapa jenis layout di atas untuk memenuhi kebutuhan khusus dari suatu organisasi atau operasi. Pemilihan konsep layout yang tepat sangat penting karena dapat memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi, produktivitas, dan biaya operasional suatu bisnis atau operasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi layout. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan layout dalam manajemen bisnis dan operasional adalah jenis produksi, volume produksi, teknologi, fleksibilitas, biaya, keamanan dan kesehatan kerja, kualitas dan ketepatan waktu, transportasi dan logistik, serta kebutuhan ruang. Memperhitungkan faktor-faktor ini secara menyeluruh dapat membantu dalam memilih layout yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis atau operasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sekar Arum. Faktor-faktor agar rancangan layout baik. Yang pertama, peralatan material handling yang akan digunakan, yaitu pemilihan peralatan material handling yang tepat akan mempengaruhi bagaimana barang-barang dipindahkan di sekitar area kerja.
peralatan yang cocok akan meningkatkan efisiensi dan keamanan operasi. Yang kedua ada space dan kapasitas ruangan, yaitu memahami ukuran dan kapasitas ruangan adalah kunci untuk merancang layout yang efisien. Hal ini mencakup penempatan peralatan, ruang lalu lintas, dan area kerja yang optimal. Yang ketiga, aliran informasi yang dibutuhkan, yaitu rancangan layout juga harus memperhitungkan aliran informasi antara berbagai bagian atau departemen. Komunikasi yang baik antara staf dan departemen dapat ditingkatkan dengan penempatan yang tepat dari area kerja dan aksesibilitas yang baik. Kemudian yang keempat, estetika dan lingkungan yang diperlukan, yaitu aspek estetika dan kenyamanan lingkungan juga harus dipertimbangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan estetika yang menarik dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, estetika dan lingkungan yang diperlukan, yaitu aspek estetika dan kenyamanan lingkungan juga harus dipertimbangkan. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan estetika yang menarik dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Yang kelima, biaya pergerakan dari tempat kerja ke tempat kerja lainnya, yaitu minimalkan biaya pergerakan dengan merancang layout yang mengurangi jarak antara area kerja yang berbeda. Ini dapat dilakukan dengan menempatkan departemen yang saling terkait secara fisik lebih dekat satu sama lain. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, kita dapat merancang layout yang tidak hanya efisien secara operasional tetapi juga mendukung kesejahteraan karyawan dan keberlanjutan lingkungan. Jenis-jenis layout. Yang pertama, fixed position layout, yaitu penyusunan layout di mana bahan-bahan, tenaga kerja, dan peralatan dibawa ke tempat produk yang akan dibuat. Produknya sendiri yang sedang dibuat atau tidak bergerak. Contohnya, pembuatan pesawat, pembuatan gedung, pembuatan galangan kapal, pembuatan jembatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, proses oriented layout, yaitu tata letak berdasarkan proses. Layout ini mengelompokkan orang-orang yang memiliki keahlian sama dalam suatu kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Angelina. Jenis-jenis layout berdasarkan perkembangan teknologi. Yang pertama, layout tradisional seperti klasik dan terstruktur, tersusun secara simetris dengan penempatan elemen yang teratur menggunakan grid sebagai panduan. Contohnya majalah, koran, buku, dan brosur cetak tradisional. Yang kedua, layout responsif. Layout responsif merujuk pada tata letak yang dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar, perangkat, dan orientasi. Ini sangat penting dengan meningkatnya penggunaan perangkat seluler dan tablet. Teknologi CSS Grid dan Flexbook telah memungkinkan pengembangan untuk membuat tata letak yang responsif secara lebih mudah. Contohnya desain situs web, aplikasi dan situs web e-commerce. Yang ketiga adalah layout aplikasi mobile, mengoptimalkan pengalaman penggunaan untuk perangkat mobil seringkali dengan sentuhan interaktif dengan navigasi yang intuitif. Contohnya, aplikasi seluler seperti Instagram yang didesain dengan menggunakan pendekatan mobile first sehingga tata letaknya optimal dan ramah pengguna saat diakses melalui perangkat seluler. Yang keempat, layout interaktif. Memanfaatkan teknologi interaktif seperti animasi, video, dan efek khusus untuk meningkatkan keterlibatan penggunaan. Umumnya digunakan dalam desain web dan aplikasi. Contohnya CSS Animation, JavaScript, dan framework. Kelima, layout berbasis kecerdasan buatan AI. Dengan perkembangan kecerdasan buatan, semakin banyak platform yang menggunakan AI untuk mengatur dan menyesuaikan tata letak secara otomatis berdasarkan perilaku penggunaan, preferensi, atau konteks tertentu.
ini membantu meningkatkan personalisasi dan relevansi konten. Contohnya, platform media sosial seperti Facebook yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menyesuaikan tata letak feed penggunaan berdasarkan preferensi dan perilaku sebelumnya. Dan selanjutnya yang keenam adalah layout berbasis VR atau IR dengan kemajuan dalam realitas virtual yang bisa disebut dengan VR dan realitas tambahan yang bisa disingkat dengan IR. Layout juga berkembang untuk mencakup pengalaman penggunaan dalam lingkungan 3D. Ini termasuk tata letak yang disesuaikan dengan navigasi dan interaksi dalam lingkungan VR atau IR. Nah, contohnya adalah aplikasi tour virtual real estate yang memungkinkan penggunaan untuk menjelajahi properti dalam lingkungan virtual 3D, di mana tata letak berubah sesuai dengan navigasi penggunaan. Nah, yang ketujuh adalah layout voice user interface. Dirancang untuk penggunaan suara seperti pada asisten virtual dan aplikasi yang dikendalikan oleh suara. Nah, contohnya adalah asisten virtual seperti Google Assistant yang memungkinkan penggunaan untuk berinteraksi dengan tata letak informasi dengan suara, misalnya untuk mencari informasi tentang cuaca atau jadwal acara. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dari proses oriented layout. Yang pertama, efisiensi operasional, yaitu yang disesuaikan dengan alur kerja atau proses produksi dapat meningkatkan efisiensi karena meminimalkan perjalanan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan tugas. Yang kedua adalah penghematan biaya dengan menempatkan fasilitas dan peralatan secara strategis sesuai dengan alur proses. Perusahaan dapat menghemat biaya produksi dan operasional. Yang ketiga, keuntungannya adalah fleksibilitas yang lebih baik. Layout yang didasarkan pada proses memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar atau teknologi baru, karena lebih mudah untuk mengubah atau menyesuaikan tata letak. Selanjutnya adalah keuntungannya kualitas produk yang lebih baik. Dengan mengoptimalkan aliran kerja dan mengurangi pemborosan, proses oriented layout dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas produk, proses yang lebih lancar dan terorganisir, dapat mengurangi kesalahan atau cacat dalam produksi. Yang kelima adalah peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan menyusun fasilitas dan peralatan sesuai dengan alur kerja. Proses oriented layout dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim atau departemen yang terlibat dalam produksi. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Tarisa. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kerugian proses oriented layout. Kerugian dari tata letak berorientasi proses berasal dari penggunaan peralatan untuk tujuan umum. Pesanan membutuhkan lebih banyak waktu untuk bergerak melalui sistem karena penjadwalan yang sulit, keterampilan tenaga kerja yang tinggi, dan persediaan barang dalam proses lebih tinggi. Karena ketidakseimbangan dalam proses produksi, kebutuhan keterampilan tenaga kerja yang tinggi juga meningkatkan tingkat pelatihan dan pengalaman yang dibutuhkan. Sedangkan tingkat pekerjaan dalam proses yang tinggi meningkatkan investasi modal. Saat merancang tata letak proses, taktik yang paling umum adalah mengatur departemen atau pusat kerja sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya penanganan material. Dengan kata lain, departemen-departemen dengan aliran suku cadang atau orang dalam jumlah besar di antara mereka harus ditempatkan bersebelahan. Biaya departemen penanganan material dalam pendekatan ini bergantung pada yang pertama ada jumlah muatan yang dipindahkan antara dua departemen selama periode waktu tertentu, yang kedua biaya pemindahan muatan antar departemen yang berkaitan dengan jarak biaya diasumsikan sebagai fungsi jarak antar departemen. Selanjutnya ada definisi work cell. Work cell dalam manajemen operasional merujuk pada pengaturan fisik atau logis dari sekelompok pekerja, peralatan dan material yang bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas atau proses tertentu. Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks lean manufacturing untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Work cell
dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan pemborosan seperti waktu yang tidak produktif, transportasi yang tidak perlu, dan stok yang berlebihan. Dengan pengaturan yang baik, Workcell dapat meningkatkan aliran kerja, mengurangi waktu siklus, dan meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Selwa. Slide selanjutnya ada keuntungan Workcell. Yang pertama ada efisiensi, mengurangi waktu pemrosesan dan perpindahan antar area karena semua alat dan material terkait ditempatkan dalam satu lokasi. Yang kedua ada fleksibilitas, dapat dengan mudah diubah untuk mengakomodasi perubahan dan jenis atau volume produksi. Yang ketiga ada kontrol kualitas, memungkinkan pengawasan langsung terhadap proses produksi dan memfasilitasi identifikasi masalah lebih cepat. Yang keempat ada motivasi karyawan, mendorong kerjasama tim dan tanggung jawab individu karena karyawan merasa memiliki kendali atas keseluruhan proses. Dan yang terakhir ada pemeliharaan yang mudah, mempermudah pemeliharaan dan perbaikan karena peralatan terpusat dalam satu area. Selanjutnya ada kerugian Workcell. Yang pertama ada ketergantungan kinerja. Jika satu unit dalam Workcell mengalami masalah, dapat memperlambat atau menghambat seluruh proses produksi. Yang kedua ada biaya awal yang tinggi, memerlukan investasi awal yang signifikan dalam peralatan dan perancangan area kerja. Yang ketiga ada pelatihan yang diperlukan. Karyawan memerlukan pelatihan yang lebih intensif untuk menjadi terampil dalam berbagai tugas yang mungkin diperlukan dalam Workcell. Yang keempat ada keterbatasan kapasitas. Workcell mungkin memiliki batasan dalam hal kapasitas produksi dibandingkan dengan metode produksi yang lebih tradisional. Dan yang terakhir ada resiko kegagalan. Jika tidak dirancang atau diimplementasikan dengan baik, Workcell dapat menghadapi resiko kegagalan dalam mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Octaviano. Saya Rizky Octaviano akan menjelaskan tentang cara membuat layout. Cara membuat layout retail. 1. Penempatan produk utama. Taruh produk yang ingin dipromosikan di area depan dan tengah toko untuk menarik perhatian pelanggan. Kedua, sorot keuntungan produk. Gunakan slogan menarik, gambar atau testimoni pelanggan untuk menyoroti manfaat produk. Yang ketiga, informasi produk yang jelas. Sediakan informasi produk yang mudah dibaca termasuk fitur, spesifikasi, dan manfaat. Yang keempat, penawaran dan diskon. Tampilan penawaran atau diskon produk secara jelas atau menarik pelanggan yang mencari nilai tambah. Yang kelima, tata letak yang mengalir. Desain tata letak toko agar mengarahkan pelanggan ke produk yang dipromosikan. Yang keenam, tampilan produk secara visual. Manfaatkan presentasi visual yang menarik melalui pengaturan pencahayaan dan demonstrasi produk. Yang ketujuh, penggunaan warna dan desain yang menarik. Pilih warna dan desain yang cocok dengan merek dan menarik bagi target pelanggan. Yang ke-8, area uji coba. Sediakan area khusus untuk pelanggan mencoba atau menguji produk langsung. Yang ke-9, penyajian informasi yang lengkap. Pastikan semua informasi terkait harga, cara penggunaan, dan syarat pengembalian tersedia dan jelas. Yang ke-10, keluaran kasir yang menarik. Sertakan promosi produk di area kasir sebagai kesempatan terakhir untuk meningkatkan penjualan. Keuntungan produk layout. Yang pertama, keselarasan visual. Meningkatkan daya tarik visual produk. Yang kedua, pengaturan yang efisien. Memaksimalkan penggunaan ruang dan meningkatkan efisien operasional. Yang ketiga, navigasi yang mudah. Memudahkan pelanggan dalam menemukan produk yang diinginkan. Yang keempat, cross-selling dan upselling. Mendorong pembelian produk tambahan. Yang kelima, peningkatkan brand image. Membantu membangun citra merek yang kuat. Saya Haikal Aryo Pudrakarna dengan NIM 64222-431. Saya akan membacakan kerugian produk layout.
Yang pertama, kurang fleksibel. Tata letak ini dirancang untuk produksi produk tertentu dalam jumlah besar, sehingga sulit dan mahal untuk disesuaikan jika ada perubahan produk atau produksi beragam produk. Yang kedua, biaya awal yang tinggi. Investasi awal dalam peralatan dan mesin khusus yang diatur dalam urutan tetap bisa sangat tinggi. Yang ketiga, ketergantungan pada produksi massal. Karena dirancang untuk produksi massal, tidak cocok untuk produksi skala kecil atau pesanan khusus yang dapat mengurangi daya saing di pasar dengan kebutuhan produk yang beragam. Yang keempat, resiko kegagalan sistemik, yaitu jika satu mesin atau stasiun kerja mengalami kerusakan, seluruh lini produksi bisa terhenti, menyebabkan penundaan besar dan kerugian produksi. Selanjutnya ada keterbatasan dalam penanganan produk beragam, kesulitan dalam menangani variasi produk atau modifikasi desain karena tata letak yang kaku dan spesifik. Selanjutnya ada waktu setup yang lama, yaitu mengatur ulang atau memodifikasi tata letak untuk produk baru atau berbeda membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan. Selanjutnya kurang optimal untuk produk yang tidak standar, yaitu tidak efisien untuk produk yang memerlukan penyesuaian atau yang memiliki variasi dalam desain atau spesifikasi. Selanjutnya ketergantungan pada alur jalur produksi, yaitu sangat bergantung pada kelancaran aliran produksi, sehingga masalah kecil di satu titik bisa mempengaruhi keseluruhan proses produksi. Selanjutnya ada investasi dalam pelatihan dan pemeliharaan, membutuhkan investasi berkelanjutan dalam pelatihan karyawan dan pemeliharaan peralatan untuk memastikan operasi yang efisien. Selanjutnya, kurang motivasi karyawan, yaitu pekerjaan yang sangat terspesialisasi dan berulang bisa menurunkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi produktivitas. Ciri-ciri produk oriented. Yang pertama, fokus pada pengembangan produk. Investasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan produk baru atau menyempurnakan produk yang ada. Yang kedua, kualitas produk yang tinggi, yaitu mengutamakan penciptaan produk dengan kualitas terbaik dan konsisten dalam menjaga standar kualitas yang tinggi. Yang ketiga, inovasi teknologi, yaitu mengadopsi teknologi yang terbaru untuk memastikan produk memiliki fitur unggulan dan lebih baik dibandingkan dengan kompetitor. Yang keempat, produk dengan fitur unggulan, yaitu menambahkan fitur-fitur yang baru, yang inovatif dan berfokus pada keunikan produk yang untuk menarik pelanggan. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan, yaitu terus-menerus melakukan perbaikan dan pengembangan produk untuk menjaga relevansi dan daya saing di pasar. Yang keenam, brand reputation, yaitu perusahaan membangun reputasi yang kuat berdasarkan kualitas dan inovasi produknya, sehingga produk tersebut dapat dikenal dan diakui di pasar. Yang ketujuh, pengukuran keberhasilan berdasarkan produk, yaitu keberhasilan perusahaan diukur berdasarkan seberapa baik produk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang kedelapan, keunggulan spesifikasi produk, yaitu menekankan keunggulan spesifikasi teknis produk dibandingkan dengan produk pesaing. Yang kesembilan, desain dan estetika produk, fokus pada desain yang menarik dan estetika produk untuk meningkatkan daya tarik dan nilai produk di mata pelanggan. Yang ke-10, kurang responsif terhadap preferensi pasar, yaitu cenderung kurang fleksibel terhadap perubahan preferensi pelanggan atau tren pasar, dengan keyakinan bahwa produk berkualitas akan tetap menarik pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.